Kali ini Pak B akan membahas tentang peluang kenaikan emas di tahun 2023. Ini sudah dari tahun 2023. Apakah tahun 2023 ini emas akan semakin tinggi nilai harganya, atau tetap atau bahkan menurun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, masih membahas seputar investasi emas. Kalau yang belum tahu adalah channel Ahmad Jubedi. Channelnya isinya macam-macam ya sebenarnya, tapi yang paling banyak adalah mayoritas adalah tentang emas. Baik cari investasi emas atau investasi emas bagi pemula. Jadi ada berbentuk fisik, ya, ada berbentuk fisik cara beli emasnya, cara beli perhiasan dan lain sebagainya. Ada juga yang berbentuk digital. Salah satu adalah tabungan emas pegadaian. Ada di konten Pak B adalah untung rugi tabungan emas pegadaian. Juga ada cara menjual emas, cara membeli emas di butik Antam, cara menabung di pegadaian dan sebagainya. Silahkan tonton di channel Ahmad Jubedi. Kali ini Pak B akan membahas tentang peluang kenaikan emas di tahun 2023. Ini sudah dari tahun 2023. Apakah tahun 2023 ini emas akan semakin tinggi nilai harganya, atau tetap atau bahkan menurun? Kita simak videonya selengkapnya, tapi sebelumnya jangan lupa support, like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Adalah sarana untuk menjadi jalan kesuksesan yang ingin berinvestasi emas atau menabung emas atau membeli emas dalam rangka cita-cita yang baik di masa yang akan datang. Oke, peluang kenaikan emas di tahun 2023. Ini Pak B baca atau Pak B lihat di beberapa media online ya, di media online, di TV dan sebagainya. Ternyata kondisi tahun 2023 adalah kondisi yang memang timingnya yang memang emas akan meningkat. Timingnya itu maksudnya satu, tadi geopolitik dan ekonomi market atau ekonomi global. Jadi supply and demand gitu ya. Terus tensi antara Cina dan Amerika. Ini kan perang dagang kalau ini, tensi antara Amerika dan Cina. Terus masih ada perang antara Ukraina dan Rusia yang nggak tahu kapan selesainya. Terus pembukaan ekonomi di Cina setelah pandemi terus dibuka, terus Cina memberi bertonton emas untuk cadangan devisa di negaranya. Kita tahu bahwa Cina adalah sekarang menjadi raja ekonomi kedua setelah Amerika Serikat, kan begitu, di dunia. Sehingga dengan penduduk yang sangat banyak, dengan kemampuan ekonomi yang tumbuh tinggi, maka akan sekarang Cina menjadi negara nomor 2 terbaik ekonominya. Itu. Terus resesi. Resesi ini terkait dengan nilai tukar dolar. Jadi tukar dolar ini akan mempengaruhi di setiap negara, karena selama ini kalau kita mau ekspor atau impor itu menggunakan dolar, kan seperti itu. Tapi ada beberapa yang sudah merancang untuk menggunakan nilai mata uangnya sendiri, tapi masih didominasi oleh dolar. Makanya yang jadi adalah nilai tukar dolar terhadap mata uang negara-negara yang ada di dunia ini. Terus safe haven, sehingga banyak investor yang mengalihkan investasinya itu di yang aman atau yang aman. Memang tidak begitu banyak, mungkin dalam jangka pendek tidak begitu banyak peningkatannya, tapi satu aman atau safety ya, makanya namanya safe haven, simpanan surga ya, aman. Nanti kalau sudah mulai keekonominya membaik, ekonominya sudah tumbuh baik, nanti mungkin akan dialihkan ke instrumen investasi yang lain. Jadi untuk saat ini peluang kenaikan emas sangat besar. Ada yang mengatakan akan menjadi 1,5, bahkan ada yang berani memprediksi 2 juta per gram.
Nanti kalau sudah sampai 2000 US dollar per triliun, atau bahkan sampai 2500 per triliun, itu akan luar biasa, harga emas akan luar biasa. Sehingga hal-hal yang menjadikan harga kenaikan emas itu adalah ada di luar, dan ada di dalam negeri. Maksudnya karena emas adalah komoditas global, tidak ada satu negara pun yang bisa mempengaruhi penuh harga emas, nggak bisa. Karena global, dari semua negara menerima emas. Jadi emas itu diterima di seluruh negara. Bahkan dulu digunakan sebagai underlyingnya, atau sebagai pondasinya untuk sebuah negara, untuk sebuah bank, itu underlyingnya adalah emas. Jadi nanti kalau cadangan devisanya berbentuk emas. Jadi ada fisiknya, sehingga nanti suatu saat terjadi sesuatu di suatu negara, emas bisa dijadikan sebagai backingan ya, sebagai cadangan untuk terus mempertahankan kehidupan ekonomi di sebuah negara tersebut. Nah, tahun ini diprediksikan sudah 2000 US dollar per triliun, bahkan lebih. Jadi emas antam diprediksikan 1,3 juta ya. Ini prediksi ya. Prediksi itu bisa benar atau bisa salah. Ini namanya prediksi. Tapi melihat dari keadaan ekonomi yang sampai saat ini itu masih belum baik-baik saja, Pak B rasa ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk investasi emas gitu ya. Loh, Pak, kalau beli sekarang nggak kemahalan. Nah, kalau kita mau beli emas, bagi yang kita ya, yang individu atau yang keluarga begitu ya, bagi kita ya belinya itu kan ada macam-macam, ada lumsum. Sistem lumsum itu beli banyak terus dibiarkan. Misalnya kita beli 10 juta atau 100 juta misalnya, beli langsung simpan, lupakan. Yang kedua adalah gradual buying. Tiap bulan kita mensisihkan uang berapa konsisten untuk membeli emas, berapapun harganya emas. Dari dulu yang 500 ribu per gram, 700 sampai 900, bahkan sekarang sampai 1 juta lebih per gram, itu tetap beli, karena kita sudah tujuannya sudah jelas, terus capaian waktunya sudah ditentukan, misalnya mau 5 tahun, mau 10 tahun, itu nanti kita namanya gradual buying. Nanti kalau di terakhir kali itu, kalau kita jumlahkan, Pak B yakin pasti masih untung. Nah, gradual buying itu ada dua. Jadi ada yang beli fokus menggunakan nilai rupiah misalnya tiap bulan itu 2 juta misalnya. Kalau tiap bulan 2 juta, pada saat harga emasnya itu kurang dari 1 juta, berarti 1 juta per gram maksudnya, berarti dapat lebih dari 2 gram. Tapi kalau seperti itu digunakan untuk beli emas fisik, ya nggak bisa ya. Emas fisik itu kan ada 0,5 gram, kalau yang ya setengah gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, ya nggak ada. 2,3 gram itu nggak ada ya. Kalau beli dalam emas bentuk fisik itu kan 0,5 gram, terus setengah, terus 1, 5, terus 10, ya, terus 25, 50, 100, 250, 500, dan 1000 gram. Itu kepingannya. Tapi kalau misalnya menggunakan tabungan, ya mau berapapun nggak apa-apa. Kalau tabungan pakai uang, maksudnya pakai uang berapapun nggak masalah, karena dapatnya saldo emas. Misalnya 2 juta dapat 2,1 gram misalnya. Tapi kalau dalam bentuk kita mau, yang kedua dalam bentuk mau menyimpan emas fisiknya, ya kita belinya kepingan itu bisa 2 gram, 2 gram, 2 gram, atau 5 gram, 5 gram, 5 gram, atau 10 gram, 10 gram, 10 gram. Nah, itu terus menerus di harga berapapun. Niscaya nanti ketika jangka menengah atau panjang, akan harga buybacknya akan melebihi pada saat kita beli dulu. Nah, ini ya, emas akan naik atau turun kita lihat.
Tapi bagi yang sudah investasi emas, tetap komitmen, tetap konsisten jangka panjang sampai tujuannya tercapai. Tapi sudah membuat konten bagaimana ketika harga emas naik atau bagaimana ketika harga emas turun, silahkan disimak di konten Ahmad Jubeidi. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, menambah informasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan sampai tujuannya tercapai. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.